Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan latihan soal TKM Bahasa Inggris kelas 8 bagian 2. Kita langsung lihat soalnya. Di sini ada sebuah greeting card atau kartu ucapan. Your master degree proves that when you put your mind to it, your heart in it, and your effort behind it. Nah, ini di sini penulis ini mengucapkan selamat kepada seseorang yang telah mendapatkan gelar master. Kita lihat soalnya. The text is written, bahwa teks ini ditulis to someone, untuk seseorang who just graduated. Ada kata graduated, itu artinya lulus. Lulus dari mana? Karena mendapatkan gelar master, maka orang yang mendapatkan ucapan selamat ini merupakan orang yang lulus dari universitas. Maka jawabannya adalah yang A ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 17. What is the writer intention of writing the text? Di sini ada kata writer's intention, artinya intention itu maksud. Jadi maksud dari penulis menulis teks tersebut itu untuk apa? Apakah yang A, to motivate someone, untuk memotivasi? Tidak ya. Kemudian yang B, to congratulate someone. Congratulate itu artinya mengucapkan selamat kepada seseorang who just finished his study, yang baru saja menyelesaikan studinya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya, number 18, nomor 18, and your effort. Kata yang bergaris bawah effort itu artinya upaya, usaha. Jadi arti yang paling closest, yang paling dekat adalah struggle, B. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Ada percakapan lagi antara Doni dengan Andra. Kemudian kita lihat pertanyaan nomor 19. What are they talking about? Apa yang mereka sedang bicarakan? Jadi informasi yang paling sering disebut oleh kedua orang ini apa? Apakah kontes atau magazine, majalah, atau newspaper, koran, atau short stories, atau cerita pendek? Kita baca dialognya. Hi Andra, how are you? Hi Doni, not really good, thanks. How about you? Fine, thank you. Actually, I also sent my short story for the contest. Di sini Andra mengatakan bahwa dia baru saja send my short story, mengirimkan cerita pendeknya untuk mengikuti kontes atau lomba. But I failed, tapi saya failed, artinya gagal. Kemudian Doni berkata, that's too bad, but don't worry about it. Itu kabar yang gak baik, tapi kamu jangan worry, jangan khawatir. All you need is little more practice. Jadi yang kamu butuhkan, kamu lebih banyak latihan. Kemudian di sini Andra mengatakan, I'll consider that, but actually I'm pessimistic that my story will be accepted for the newspaper magazine. Jadi Andra ini mengatakan bahwa dia pesimis. Kemudian Doni mengatakan, come on, don't give up, jangan menyerah. Kemudian Andra menjawab, okay, I'll try. Anyway, I'm thinking of maybe stopping writing short stories. Saya pikir saya ingin berhenti saja nulis short story. Kemudian Doni berkata, I don't think you should do it. Ya, saya pikir kamu sebaiknya jangan berhenti. Jadi yang sering muncul di sini adalah short stories. Maka jawaban nomor 19 adalah yang D, the short stories. Kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 20. Why don't you send your short stories to newspaper or magazine? Nah, ekspresi ini mengungkapkan apa? Why don't you send? Mengapa kamu tidak mengirimkan your short stories, cerita pendekmu, ke newspaper atau magazine, ke majalah atau ke koran? Nah, ini adalah ungkapan untuk memberikan saran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, giving suggestion, memberikan saran. Selanjutnya pertanyaan nomor 21, kalian diminta untuk mengurutkan kalimat, acak menjadi sebuah
dialog yang bermakna. Kita lihat di sini semuanya bermula dari nomor 1 ya. Hello Gina, what are you doing in this library? Jadi si Tara ini menanyakan Gina ini sedang melakukan apa di library. Maka jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan what are you doing in the library adalah nomor di sini 6 atau 7. Apakah 6 atau 7? Ya, I know 6, berarti tidak mungkin. Kita lihat yang ketujuh. Oh, hello Tara. Nah, di sini si Tara mengatakan hello, Gina menjawab hello. Kemudian what are you doing in this library? Apa yang kamu lakukan di perpustakaan? Tara menjawab Gina menjawab I'm searching for a book. Saya sedang mencari buku. Jadi ini menjawab pertanyaan. Kita lanjutkan kalimat ini ya. I'm searching for a book that might be useful for studying mathematics. Nah, dia mencari buku untuk belajar matematika. Mana ini kalimat berikutnya yang nyambung dengan matematika? 7. Kemudian Tara ya. My pleasure, the important thing is we shouldn't be lazy to learn mathematics. Apakah yang 4? Nggak ada ya. 2 atau 3. Kita lihat nomor 2. You should read this book. Oke. Di sini tadi mencari buku, maka Tara memberikan saran untuk membaca buku ini. Jadi yang nomor 2, 172. Udah ketemu ya jawabannya. Yang nomor 21 adalah C. Kita lanjut dengan nomor berikutnya. Kita ketemu dengan lirik lagu lagi, judulnya You've Got a Friend in Me. Jadi tentang friend lagi ya, tentang teman. Kita lihat pertanyaannya. The lyric of the song tell us about friendship. Kemudian nomor 23. After reading the lyric, we know that a friend. Setelah membaca lirik tersebut, kita tahu bahwa a friend, teman, adalah apa? Kita lihat lirik lagunya bahwa seorang teman itu sebaiknya bagaimana. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're mile and mile from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Intinya di sini bahwa saya adalah teman kamu. Dan ini jaraknya sudah jauh ya, saling berjauhan, yaitu mile and mile, bermil-mil. Tapi bagaimanapun kamu adalah teman saya. If you have got trouble, jika kamu mendapatkan masalah, I've got them too. Saya juga akan mendapatkan masalah. Jadi kalau kamu sedih, saya juga sedih. There isn't anything I wouldn't do for you. Tidak ada sesuatu pun yang bisa saya lakukan untukmu. We stick together, kita selalu bersama, and can see it through. Dan kita selalu melihat sesuatu bersama-sama, atau menyelesaikan masalah bersama-sama. Cause you've got a friend in me. Karena saya adalah temanmu. Itu ya. Intinya adalah bahwa seorang teman harus selalu bersama. Jadi jawabannya yang mana? Won't do anything for us, bahwa seorang teman itu tidak perlu melakukan apa-apa untuk kita. Salah. Yang B, will never love us more than others, harus mencintai, menyayangi kita lebih dari yang lainnya, juga tidak tepat. Will be smarter, stronger and bigger than us, bahwa seorang teman itu harus lebih pandai, lebih stronger, lebih kuat dan lebih besar, bigger daripada kita. Salah. Yang D, stick together with us, jadi selalu bersama. To cope the trouble, untuk mengatasi masalah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Yang nomor 24, some other folk might be. Di sini ada kata folk yang artinya people. Kita lanjutkan dengan soal nomor berikutnya. Kita bisa melihat bahwa di sini ada gambar greeting card kembali, kartu ucapan yang bunyinya, age old wisdom says that hard work always pays off in life and you have proven that it holds true even today. Jadi
ada kata congratulations yang artinya selamat ya. Kemudian di sini ada kata hard work, artinya kerja keras. Soal nomor berikutnya, nomor 25. The card is sent to congratulate someone on bla bla bla. Jadi kartu itu dikirim untuk mengucapkan selamat kepada seseorang yang bagaimana? Karena ada congratulation, ada kerja keras, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa orang itu telah mendapatkan keberhasilan dalam kehidupannya karena kerja kerasnya. From the tag we know that the receiver of the card, dari tag itu kita bisa mengetahui bahwa receiver itu penerima dari kartu itu has paid much money, telah mengeluarkan banyak uang, has had a lot of wisdom, telah memiliki banyak kebijaksanaan, has done a lot of struggle, telah melakukan banyak perjuangan, dan yang terakhir has proved what he said. Jadi dia membuktikan apa yang dia katakan. Maka yang paling tepat adalah yang C. He has done a lot of struggle. Dia telah melakukan banyak perjuangan. Karena tadi dikatakan ada kata hard work ya, artinya kerja keras. Jadi jawaban 20 untuk nomor 26 adalah C. Selanjutnya untuk nomor 27, kata yang digarisbawahi adalah proven, itu dari kata proof yang artinya membuktikan. Maka yang artinya membuktikan yang mana? Yang shown, menunjukkan. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Kita lihat teksnya dulu. Bahwa teksnya di sini teksnya tentang sebentar ya. The last school holiday I spent the time with my family on vacation to relative house in Madiun. Dari kalimat ini kita sudah tahu bahwa penulis ini menjelaskan atau menceritakan tentang apa? The last school holiday, tentang liburan sekolahnya di masa lalu. Berarti tag ini bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Berarti teks ini termasuk teks recount ya. Jadi ini adalah teks recount. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau ada pertanyaan seperti nomor 28, the tag is about the writers bla bla bla, bahwa tag itu tentang apanya penulis, itu sudah bisa kita simpulkan tadi di paragraf 1 tentang pengalamannya di mana? Holiday in Madiun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Trip from Malang to Madiun, perjalanan dari Malang ke Madiun, salah. Amazement at the New York Year Eve firework, bagaimana mereka begitu amazed, begitu apa ya maksudnya, begitu takjub ya, merasa takjub dengan firework, dengan kembang api di malam tahun baru juga tidak. Experience in spending holidays to Madiun, yaitu pengalaman menghabiskan liburan di Madiun. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 28 adalah yang C ya, experience in spending holidays to Madiun. Selanjutnya nomor 29, why did writer's parents cry? Kenapa parents artinya orang tua. Mengapa orang tua dari penulis itu cry? Cry itu artinya menangis. Kita coba cari jawabannya dengan melihat kata kuncinya atau mencari kata kuncinya. Di sini ada kata parents dan cry. Parents orang tua, cry menangis. Kita baca dari paragraf 2. On the way there we saw many beautiful views such as rice fields and mountains. Having arrived at the uncle's house, we were greeted by our relative who had not met us for a long time. When they saw my parents, they cried. Nah, di sini ada kata my parents, they cried. Ada kata cried, ada kata parents. Ya, kenapa mereka menangis? Because they were so happy to meet up their relative.
karena mereka begitu senang bisa bertemu dengan relatif, bertemu dengan keluarganya. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Apakah yang A? They forgot that the day was New Year. Mereka lupa bahwa hari itu adalah hari tahun baru. Salah ya. Yang B, they were glad to meet up their families. Mereka merasa glad, mereka merasa senang bisa bertemu dengan keluarganya juga salah. Tadi di sini dikatakan my parents, when they saw my parents, ketika mereka melihat orang tua saya, they cried, mereka berteriak ya, bukan menangis ya. Karena apa? Karena mereka begitu senang bisa bertemu dengan keluarganya. Jadi jawabannya yang betul adalah yang B. They were glad. Glad itu sinonimnya adalah happy. Kita lanjutkan dengan nomor 30, approximately. Itu artinya sekitar. Jadi yang artinya sekitar adalah yang B, around. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada kartu ucapan lagi atau greeting card. Celebrate life, celebrate nature. Di sini kata kuncinya ada kata life, kehidupan, dan nature itu alam. Kemudian you are wonderful member of our planet. Di sini kata kuncinya ada planet ya. Planet itu bumi kita maksudnya. And don't forget to make this world beautiful. Dan jangan lupa untuk menjadikan dunia kita ini indah dengan your love and care, dengan kecintaan Anda dan kepedulian Anda. Jadi ini si penulis ini ingin si penerima kartu ini agar peduli dengan lingkungan atau dengan bumi kita. Berarti kira-kira apa ini? The writer's intention, ada kata intention itu artinya maksud. Jadi maksud dari penulis menulis teks ini untuk apa? Greet a friend on a special day. Untuk menyapa temannya pada hari spesial. Betul ya? Kira-kira hari apa spesialnya? Yang berkaitan dengan bumi? Ya, jawabannya yang betul adalah Earth Day, hari bumi. Pernah mendengar hari bumi? Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 32. Pertanyaan nomor 32. Sebentar. When do people usually write such card to someone? Jadi biasanya kapan toh orang menulis kartu ucapan tersebut? Nah, di sini sudah ya jawaban yang tadi sudah kita bahas, maka jawaban yang tepat untuk nomor 32 adalah yang A, on Earth Day. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ada semacam apa ini, poster ya, safety measure untuk keselamatan. Harus use face mask, harus menggunakan atau mengenakan masker wajah, or some sort of face covering, atau apa saja, atau benda lain yang dipakai untuk menutup wajah. Kemudian yang kedua, maintain 2 meters, harus menjaga jarak 2 meter, social distance at all time ya, jadi selalu menjaga social distancing. Kemudian queue only at designated area, jadi kalau queue itu artinya antrinya hanya di tempat yang disediakan. Jadi pertanyaan nomor 33, after reading the text, setelah membaca teks tersebut, the readers will probably become, pembaca itu akan menjadi more aware of health protocol. Jadi aware itu artinya menyadari, jadi lebih menyadari tentang health protocol atau protokol kesehatan. Jadi jawaban yang betul A.
34. How far is recommended for the visitor? How far, berapa jarak? Is recommended, yang direkomendasikan untuk pengunjung, to keep physical distancing, untuk menjaga jarak secara fisik. Tadi disebutkan di sini maintain 2 meter, berarti minimal 2 meter. About 1 meter salah, at least 2 meter ya, paling sedikit 2 meter. Nomor 35. Wearing mask, we should also keep physical distancing. Titik-titik mengenakan masker, kita juga harus menjaga jarak from others, dari orang lain. Maka kata yang paling tepat untuk melengkapi kata tersebut adalah meskipun. Oh, beside ya, karena ada kata also juga. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, beside. Ada lirik lagu lagi, 93 million miles from the sun. People get ready, cause here it comes, it's the light. A beautiful light over the horizon to your eyes. Oh my, what how beautiful, oh my beautiful mother. Di sini penulis ini menuliskan lagu tentang beautiful mother, tentang ibunya. Kemudian she told me, son, in life you are gonna go far. If you do it, you love where you are. Jadi dia berkata kepada anaknya bahwa meskipun berjauhan tapi harus tetap saling mencinta, gitu ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 36. What does the song tell us about? Ya, tentang apa? Happy family, enggak? Longing parent ya, orang tua yang merindukan anaknya karena tadi meskipun jauh. Terus di sini ada kata ini, you can always come back home ya, kamu bisa pulang ke rumah. Artinya di sini ingin mengatakan bahwa dia itu merindukan anaknya untuk pulang. What can we learn from the song? Apa yang bisa kita pelajari dari lagu tersebut? We should spend our time with our family. Kita harus menyediakan waktu untuk keluarga. Yang B, there will always be challenges in our life. Selalu ada challenge, selalu ada tantangan ya dalam hidup kita. Kemudian yang C, our family will always be with us and support us. Jadi orang tua kita itu akan selalu bersama kita dan support us. Dan yang terakhir, we should remember our parents although we are away. Kita harus selalu ingat orang tua kita meskipun kita berada di tempat yang jauh. Nah, ini tadi digambarkan dari judulnya, jauhnya berapa? 93 million mile from the sun. Jadi jawaban yang tepat yang D ini, kita harus selalu ingat orang tua meskipun tempat tinggalnya mungkin berjauhan. Number 38, he told me, son, sometimes it may seem dark. The underlined word refers to the father ya, karena di sini he. Tapi ini nomor 38 ini kurang tepat ya. He atau she ini? He told me, he told me berarti karena he laki-laki, berarti jawabannya yang mana? He told me, son, the father. Okay, I think it is enough untuk kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.